Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Rosadiani dari kelas 92. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi IPS bab 3 yang berjudul Ketergantungan Antar Ruang dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada materi bab 3 ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, di antaranya mengenai perdagangan internasional, mengembangkan ekonomi kreatif, serta keunggulan ekonomi bangsa. Nah, subbab yang pertama yaitu mengenai perdagangan internasional. Pembahasan dalam perdagangan internasional di antaranya pengertian perdagangan internasional, faktor yang mendorong perdagangan internasional, serta manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Pada perdagangan internasional, kita akan mengenal istilah ekspor dan impor. Apa sih ekspor dan apa sih impor? Ekspor adalah kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Negara pelaku impor disebut importir. Kemudian ada juga nih perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Pada perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Sedangkan pada perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pada perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi secara langsung. Sedangkan pada perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Kemudian, mata uang yang digunakan pada perdagangan dalam negeri sama, sedangkan pada perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Selanjutnya, pada perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi saja. Sedangkan pada perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Yang kemudian, perdagangan dalam negeri biaya angkut lebih murah, sedangkan pada perdagangan internasional biaya angkut lebih mahal. Kemudian ke pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional diantaranya yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensial sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Dan ada juga perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Kemudian ada manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat perdagangan internasional yang lainnya. Kemudian, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah? Karena ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara.
Yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Apa sih proteksi itu? Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Dan yang keempat, adanya kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Dan hambatan perdagangan internasional yang lainnya yaitu pertentangan politik dan peperangan. Nah, selanjutnya ke subbab yang kedua yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan dalam mengembangkan ekonomi kreatif meliputi konsep ekonomi kreatif dan upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep ekonomi kreatif. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu nih apa itu kreativitas dan apa itu ekonomi kreatif. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dan apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor. 14 subsektor industri kreatif diantaranya yang pertama periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan media tertentu. Yang kedua, arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, serta memiliki nilai seni atau kesejarahan. Dan yang keempat, kegiatan ini berkaitan dengan produksi oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain sampai penyelesaiannya. Kemudian yang kelima ada desain. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, interior, produk, industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran. Yang keenam, ada fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, alas kaki, dan aksesoris mode lainnya. Yang ketujuh, ada video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Yang kedelapan, ada permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Yang kesembilan, ada musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Kemudian yang ke-10 ada seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan. Yang ke-11 ada penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulis konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Yang ke-12 ada layanan komputer dan peranti lunak. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi. Kemudian ada televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi. Dan selanjutnya yang terakhir ada riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi, serta mengambil manfaat dari ilmu dan teknologi tersebut. Nah, dari uraian tentang subsektor andalan ekonomi kreatif ini menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan ekonomi kreatif merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Potensi-potensi kreatif dari beberapa daerah melakukan kegiatan kreatif secara rutin dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil inovasi ke masyarakat lokal dan ke masyarakat dunia. Nah, ada beberapa kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di daerah. Di Bandung, misalnya ada Braga Festival, kemudian di Jakarta ada Pekan Raya Jakarta atau lebih dikenal dengan PRJ, kemudian di Surakarta ada Solo Batik Karnival, dan di Yogyakarta ada Pasar Malam Sekaten. Kemudian ke pembahasan yang kedua yaitu upaya meningkatkan ekonomi kreatif.
Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara integrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Dan beberapa strategi tersebut antara lain: yang pertama, menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan intensif bagi karya industri kreatif. Dan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kementerian. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif. Yang kelima, Wahana Kreatif. Dan yang keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang ketujuh, riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian intensif yang mendukung inovasi. Yang kedelapan, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Dan yang terakhir, penciptaan identitas lokal, daerah tingkat 1 dan 2, serta identitas nasional. Nah, selanjutnya ke subbab yang ketiga, yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Kemudian, tujuan pembelajaran pada subbab ketiga ini meliputi: yang pertama, mendeskripsikan pengertian keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Dan yang kedua, mengidentifikasi tantangan dalam perdagangan internasional. Kembali mengingat pada subbab A, kita telah mempelajari tentang perdagangan internasional. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain: yang pertama ada keunggulan komparatif atau comparative advantage, dan yang kedua keunggulan mutlak atau disebut dengan absolute advantage. Nah, apa yang dimaksud dengan keunggulan mutlak? Keunggulan mutlak merupakan kemampuan negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Menurut teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan antara dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Nah, kemudian ada juga nih keunggulan komparatif. Apa sih keunggulan komparatif itu? Keunggulan komparatif merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Berdasarkan penjelasan tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan yang bisa dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Keunggulan komparatif bisa meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan apabila negara itu melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah dapat menjadi negara pemasok komoditas dunia. Komoditas unggulan yang biasa memberikan kontribusi bagi negara pasaran dunia antara lain karet, kopi robusta, beras, kakao, rempah-rempah, batu bara, emas, tembaga, kemudian kertas atau pulp. Berikut ini ada tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional di era perdagangan bebas antara lain eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan, ancaman fisik lingkungan,
eksploitasi sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, dan yang terakhir, meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi murah. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gunarti selaku pembimbing mata pelajaran IPS. Karena tanpa adanya bimbingan dari Ibu, tentu presentasi ini tidak akan terlaksana. Maka dari itu, saya menerima segala masukan dan saran. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.